Ya, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sondir ataupun penetration test dan juga standar penetration test ataupun SPT. Eh, jadi di sini kita masuk yang pertama yaitu sondir. Untuk tujuannya sendiri, sondir itu untuk mengetahui nilai perlawanan konus dan hambatan lekat tanah dari berbagai interval kedalaman hingga mencapai lapisan tanah keras. Lalu apa yang didapatkan dari pengujian sondir ini? Yang pertama adalah tahanan ujung QC. Ketika kita sudah mendapatkan QC-nya, kita juga akan bisa mendapatkan FS, FR, dan juga TF. Gitu teman-teman. Dan selanjutnya, bagaimana nantinya data tersebut digunakan untuk menentukan karakteristik dan daya dukung tanah pada perencanaan fondasi. Untuk menentukan karakteristik tanah pada pengujian sondir ini, kita menggunakan nilai FR ataupun perbandingan antara gesekan selimut FS dan juga tahanan ujung QC. Nanti nilai FR ini akan mengklasifikasikan tanah seperti apa yang ada di pengujian sendiri ini, seperti yang tertera di dalam PPT. Dan untuk mendapatkan daya dukung tanah, itu kita perlu menganalisis data hasil uji yang mencatat dua jenis tahanan, tahanan konus, QC, dan juga hambatan geser di setiap kedalaman. Nantinya data tersebut akan digunakan untuk menentukan daya dukung tanah menggunakan rumus-rumus yang dikembangkan oleh para ahli, seperti Meyerhof. Lalu yang selanjutnya adalah SPT, Standard Penetration Test, suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh tanah terganggu dengan teknik penunjukan. Jadi yang perlu digarisbawahi terkait pengujian SPT ini adalah perlawanan dinamik tanah. Itu yang didapatkan pengujian SPT ini. Dan juga kita bisa mendapatkan contoh ataupun sampel tanah terganggu dengan pengujian SPT ini. Lalu apa yang didapatkan dari pengujian SPT ini selain contoh tanah terganggu? Yang pertama adalah N-value ataupun jumlah tumbukan. Dan juga dari tanah ini kita bisa mengklasifikasikan tanahnya seperti pasir, lanau, ataupun lempung. Untuk yang ketiga yaitu kita bisa mendapatkan kedalaman muka air tanah bisa terukur saat ataupun setelah dari pengujian SPT ini. Bagaimana nantinya data SPT ini digunakan untuk perencanaan fondasi? Yang pertama untuk menentukan karakteristik tanah, itu nilai N itu digunakan juga untuk mengestimasi parameter tanah. Selanjutnya untuk menentukan daya dukung tanah, N value dikonversi menjadi daya dukung tanah menggunakan rumus empiris, misalnya rumus Meyerhof untuk fondasi dangkal. Ini tabel pengujian sondir ataupun CPT. Paling sebelah kiri itu adalah interval kedalaman dari pengujian ini. Teman-teman bisa lihat pada kedalaman 4,40 itu nilainya masih 32, sedangkan untuk syarat kita bisa menghentikan sondir itu ada di 250 kg cm persegi. Jadi pengujian ini masih bisa dilanjutkan sampai bertemu dengan angka 250. Ketika nanti data ini akan diplot ke grafik ini, untuk garisan merah itu adalah nilai QC-nya. Teman-teman di sini bisa lihat QC-nya masih mencapai 150 pada kedalaman 10 meter. Jadi pengujian ini masih bisa dilanjutkan sampai bertemu dengan angka 250. Selanjutnya standar penetration test. Jadi teman-teman di sini bisa lihat juga di sini ada tabel jumlah pukulan yaitu N1, N2, N3. N1, N2, N3 itu dihitung berdasarkan jumlah pukulan di setiap kedalaman 15 cm. Tetapi pada nilai N1 itu tidak dimasukkan ataupun tidak dihitung karena nilai N1 itu pada kedalaman 15 cm awal itu masih dianggap sisa pengeboran. Jadi yang dihitung itu adalah N2 ataupun N3. Dan syarat untuk menghentikan pengujian SPT ini adalah ketika N2 ditambah N3 itu mencapai ataupun lebih dari angka 50, itu sudah berturut-turut. Itu sudah bisa dihentikan untuk pengujian SPT-nya. Kurang lebih begitu aja teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.